لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana mu'minina fi syahri Rajab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Mushallah Al-Barakah, akhirna fillah Ustaz Rusli Ahfaz mata'anallah yutul hayati, akhirna fillah Ustaz Abdul Khaliq, semoga sehat selalu, panjang umur. Orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Haji Arbi, dan semuanya jamaah, semoga sehat walafiat, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif musholah ini untuk kedua orang tua kita, para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Dan semoga Allah panjangkan umur kita di bulan Rajab ini ketemu dengan bulan Ramadan. Al-hadiniya wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah, kita sampai sekarang di bab baru, bab sudasi. Jadi ini indah. Kemarin bab khumasi, semuanya serba 5-5. Hadis Nabi isinya 5. Kemudian dari sahabat 5 ya. Ini sekarang serba 6. Dah ketemu halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala
wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Babus sudasi, bab yang serba 66, bab ke-6 lah. Wa fihi sab'a asyarata mau'izatan. Ya. Ini diawali uslubnya dengan syibhu jumlah, dengan jar majrur. Fihi, ya, namanya ini khobar muqaddam, mubtada muakhar. Mubtada muakharnya dia jadi apa? Rofa. Tapi karena sab'a asyara ini angka dari mulai 11 sampai 19 ma'ada 12. Selain angka 12 dia dibacanya mabni. Tetap dibacanya sab'a walaupun dia kedudukannya jadi jadi fa'il misalnya. Dia mubtada, tidak khabar, ya, fi mahalli rafa', tapi dia tetap dibacanya sab'a. Ada namanya al-asma al-mabniyah, nama-nama yang ujungnya dibaca fathah. Ada 8 poin. Ada isim domair, isim domir, isim mausul, isim isyarah, isim syarat, isim istifham. Lalu al-a'dad al-murakkabah, ya, bilangan-bilangan yang 2 kata. Dari angka 11 sampai angka 19. Kecuali 12 dia bisa dibaca ini berubah-ubah, bisa marfu'un, majrurun, atau mansubun, kecuali angka 11 sampai 19. Kemudian ada yang namanya apa? Ba'duz zurub wa ma rukiba minaz zurub, seperti kata haitsu. Maksudnya min, tetap min haitsu, ya. Kemudian yang terakhir apa? Asmaul af'al. Di bab ketiga ada yang asma af'al madiyah, mudhari, dan amr. Kata amin misalnya, itu punya makna fi'il amr. Istajib ya Allah kabulkanlah. Baik. Setelah angka ini mau'izatan, ini namanya tamyiz, dibaca fathah. Mau'izatan tamyiz mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa fihi sab'a asyarata mau'izatan. Di dalam bab sudasi ini ada 17 nasihat. Ya. Sintani khabaran. Ada 2 macam nanti bersifat khabar. Wal baqi, sisanya atharun, semuanya athar, ya. Mulai masuk kita. Wal maqalatul ula, maqalah yang pertama. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, sittatu asya'a, ya. Isim ghair munsharif. Hunna gharibatun. Ada 6 perkara. 6 perkara ini dianggap aneh, asing dah. Ai ba'idatun anil munasabati. Jauh banget dari kecocokannya gitu. Ya. Fi sittati mawadhi'a. Ada dalam 6 tempat. Ya. Jadi dianggap aneh nih. Pertama, al-masjidu gharibun. Masjid itu katanya aneh. Idza kana al-masjidu mabniyan, ya. Apabila masjid itu dibangun fi ma baina qaumin, di antara kaum la yusalluna fihi, yang mereka kagak pada sholat di masjid. Ya. Tahu-tahu muncul masjid di situ. Itu orang sekampung kagak pada sholat di masjid itu. Masjid itu terasa apa? Asing, aneh.
Ai fi dzalikal masjid. Yang kedua, wal mushafu gharibun. Mushaf, ya. Ini juga dikatakan aneh, dia asing. Idza kana al mushafu mawdu'an. Apabila mushaf itu, ya, mawdu' ini punya makna mustarakah banyak. Bisa bimana dia berada di dalam rumah kita, bisa menjadi apa? Sebuah hiasan, dirawat, dipajang, ya. Apabila Al-Quran itu berada di rumah kita, dirawat, dipajang, ya, fi manzili qaumin, di rumah satu kaum, tapi la yakrauna fihi, mereka, ya, tidak membaca Al-Quran di rumah itu. Punya doang Al-Quran, tapi itu Al-Quran kagak pernah dibaca-baca, ya, cuma jadi pajangan doang, alat hias doang, ada doang di rumah, kagak pernah disentuh-sentuh. Nah, ini jadi peringatan buat kita semuanya nih, ya. Barangkali kita punya Al-Quran di rumah udah nggak kecolek-colek, bahkan udah pada ngebul, paham, ya. Nah, ya, udah pada bulukan kata orang Betawi mah, ya, aneh banget tuh. Ai fi dzalikal mushaf. Yang ketiga, wal Qur'anu gharibun, ya. Quran juga dianggap aneh idza kana mahfuzan, apabila Al-Quran itu berada, terpelihara, fi jawfil fasiqi, di hati orang yang fasik, ya. Siapa sih itu orang fasik? Ai fi qalbin, katanya, atau fi qalbi man aja didapatkan, di hati seseorang, i'taqadahu, ya, dia meyakininya, wasyahidahu, dan dia menyaksikannya, ya. Dia yakin dah Al-Quran adalah imamuna, wahyu yang Allah turunkan. Dia saksikan bagaimana karomah keberkahan Al-Quran. Walam ya'mal bima fihi, dia kagak ngamalin apa yang ada dalam Al-Quran, ya. Di Al-Quran ada apa? Ada hukum-hukum, ada perintah, ada kisah, ada janji, ada ancaman. Kata Al-Quran, wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Berarti kita diperintahkan untuk salat. Kagak salat lah, kan rumahnya samping musola, samping doang, ya. Nanti masalakakum fis saqar, kenapa kamu dimasukkan ke dalam neraka saqar? Jawaban apa? Qalu lam nakum minal musallin, karena mereka kagak pada sholat. Lah rumahnya kan dekat musola, dekat doang, ya, kasihan tuh. Sama seperti gharibun tuh masjid. Berikutnya, wal mar'atul muslimatu salihah, seorang wanita muslimah yang saleh, ay al muti'atu lillahi wa lirrasul, seorang wanita yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, al muhsinatu lil umur, dan selalu cakep, ya, bagus dalam segala urusan-urusan, cakep urusannya. Ada kan orang, ya, kalau kira muamalah kagak bagus, kata-katanya ketus misalnya, ngomongnya bohong, ya, interaksinya kagak baik, ya, ada khianat. Tapi ini bagus banget. Nah, dia itu kata gharibatun, ya, terasa aneh, dianggap aneh, fi yadi rajulin zalimin, ya, berada dalam naungan lelaki yang zalim. Kan pantasnya mah orang soleha dapatnya yang soleh, ya. Ada Al-Quran itu, ya, baik-baik semuanya, soleh-soleh. Ai idza kanat fi asmati zawjin mujawizin anil haq, apabila
ya, dia berada dalam asamah lindungan seorang suami yang mujawizin al-haq, melampaui kebenaran, ya, ilal batil, kepada kebatilan. Sayyi'il khuluq, ya, akhlaknya jelek, akhlaknya buruk. Sian mat ya. Sama juga nanti gitu juga kita dapat istri yang jelek akhlaknya, ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqan, katanya. Orang yang paling aku cintai, kata Nabi itu, di antara kalian adalah ahsanukum akhlaqan. Di antara kalian orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah, ya, akhlaknya yang paling bagus. Al-muwatti'una aknafan, ya. Al-muwatti' ini dikatakan apa? Orang yang mudah gitu, mudah diarahkan, mudah dinasihatin, mudah dibimbing gitu. Kan ada orang pas dikasih nasihat malah bangor, marah-marah dia. Siapa lu? Padahal la budda likulli mu'min ayyaftaha qalbahu liman yu'tihil mau'izah. Hendaknya orang mukmin membuka hatinya lebar-lebar bagi orang yang kasih nasihat. Karena nasihat itu fadlun wa ni'matun minallah, karunia nasihat dari Allah, ya. Cuman Allah apa, lewat anak kecil kadang, lewat bawahan kita, bahkan ada lewat binatang. Kayak dapat hidayahnya Ibrahim bin Adham tuh kan tadi apa, kelinci. Ya Ibrahim alihada khuliqta, apakah untuk begini aja bersenang-senang, berpanah-panahan, bergaya-gaya Anda diciptakan? Sadar, ya. Jadi sebetulnya Allah pengen banget menyempurnakan diri kita dengan berbagai macam pena-penanya, banyak banget tuh. Lihat orang lain, nanti semuanya kagak mempan, lihat kematian dah, ya. Biar dia sadar gitu, ya. Sebentar ya. Kemudian alladzina, yaitu orang-orang yang ya'lafuna wa yu'lafun. Ini orang-orang yang ya'lafun, orang-orang yang jinak itu baik, ya. Jinak kita gimana sih? Ya, artinya orang nurutan, ya. Nah, nurutan itu. Wa yu'lafun, dan orang yang mudah dijinakan tuh. Ada kan orang pertama kagak mau, kekeh aja, tapi dinasihatin pelan-pelan, lama-lama yu'lafun, terima dia. Ada yang bangor banget, susah banget. Akhirnya sedih banget kalau punya anak begitu tuh. Ya, udah nasihatin, menengambek tuh anak. Kabur lagi, Masya Allah, ya. Semoga di bulan Rajab ini yang punya anak diberikan anak yang soleh solehat, ya. Bakti kedua orang tua, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, pada rajin sekolah sampai selesai. Jika dikasih pekerjaan, diberikan pekerjaan yang terbaik, ya, yang menghantarnya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa husnul khulqi, dan akhlak yang baik, ya, ayyakuna sahlul arikah. Nah, akhlak yang baik itu adalah yang sahlul arikah. Arikah itu tabiat, ya, karakter. Sahlu asalnya mudah,
pemahamannya artinya ya mudah, budi pekertinya baik lah gitu. Layyinul janib, layyin terlalu lembut, janib tuh sisi kanan kiri, sisi maksudnya mudah itu diarahkan. Taliqul wajhi, wajahnya tuh sebetulnya taliqah, jernih bersih. Jadi wajahnya tuh enak dipandang lah, wajahnya bagus. Tapi karena bicara akhlak maksudnya apa? Manis budinya, ya, akhlaknya baik gitu. Qalilul faur. Nah, ini qalil artinya sedikit asalnya. Faur itu fawar, fair, orang yang suka meluap-luap, mendidih. Jadi kalau sedikit meluap-luap, apa pemahaman enak? Ya. Orangnya apa? Tidak cepat marah. Nah, itu. Jadi saya kan seorang penterjemah. Jadi itu kalau ngerti itu milih banget tuh. Tapi harus tahu tuh akar katanya mana yang tepat itu. Ya. Makanya nikmat kita baca Arab tuh banyak. Kalau baca terjemahan satu doang tuh buntu perasaan. Kalau bahasa Arab banyak berkembang. Dan kita tahu ketika buku terjemah itu dia milik kosakata apa nih? Ya. Taib. Kita tahu qalil sedikit, faur apa tuh ya? Orang suka meluap-luap, sedikit meluap-luap, maksudnya apa? Ya, tidak cepat marah gitu kan. Enggak cepat emosi. Ada kan kita ngomong satu kata dia udah banyak banget. Udah ngambek aja, marah aja. Ya. Begitu. Taibul kalimah. Nah, ya. Kata-katanya baik. Bahasanya halus gitu, ya. Yang baru datang halaman 42. Baris ke-9. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jumlah fi'liyah. Rasulullah bersabda, ahlul jannati, katanya, ahli surga itu kullu hayyinin, tuh semuanya orangnya mudah-mudah. Ya, layyin, lembut-lembut. Ya, layyin. Sahlin talqin, manis atau budi pekertinya bagus gitu. Tuh, orang surga begitu tuh. Orang surga kagak ada yang kasar-kasar, belagu-belagu, sombong kagak ada. Orangnya beradab semua, bagus-bagus. Berikutnya, ya, yang dikatakan itu aneh, warrajulul muslimus salihu, seorang suami muslim, laki-laki muslim yang salih, gharibun, ya, dikatakan aneh, fi yadi imra'atin, berada ya pada seorang wanita atau istri yang radiyah, wanita yang hina. Ai artinya idza kana fi mu'asyarati imra'atin wadi'ah. Ya. Apabila dia berada dalam interaksi mu'asyarah itu pada seorang wanita yang rendah, fil hasabi haqirah fil nasab. Tuh. Rendah dalam hasabnya, hina dalam nasabnya. Ya. Sayyiatil khuluq, akhlaknya buruk, akhlaknya jelek. Nah, ya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal luar biasa, sabar banget. Isinya tuh Masya Allah. Ya, dapat isi yang subhanallah. Pernah minta cerai, nggak dicerain. Aku takut nanti kau tidak dapatkan lelaki seperti aku, bisa tambah rusak. Qala ba'dul bulagha, sebagian bulagha mengatakan al-hasanul khuluqu, bukan, ya, al-hasanul khuluqu min nafsihi fi rahatin, akhlak yang baik itu min nafsihi berasal dari dirinya sendiri,
Jadi jangan nanti ada yang namanya makom. Makom itu adalah apa? Akhlak mahmudah yang Allah berikan kepada dirinya. Ada orang yang sabar. Ya, ridho, tawakal, qanaah, ya, syukur aja dia. Itu makomnya. Nah itu kita nih istiqomah ngaji begini, ini jadi wazifah kita namanya, amalan kita. Nanti insya Allah tuh ada waridnya tuh. Warid yang istiqomah, punya wiridan, baik ta'lim, baik tilawah, baik wiridan. Itu nanti akan ada warid dari Allah tuh. Ya, dikasih apa? Hidayah, bimbingan, kemudahan gitu aja terus. Mengalir terus. Nafahat ilahiyah Allah terus Allah turunkan tuh keberkahan. Tapi orang yang kagak punya wazifah, nggak punya wiridan, ya, nggak suka nongkrong duduk di majelis ilmu, nggak dapet tuh. Ya. Baik. Jadi akhlak yang baik itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Ya, fi rahatin, dalam kenyamanan. Wan nasu minhu, dan manusia ya darinya tuh. Dari akhlak yang baik. Fi salamatin, dalam keselamatan. Artinya manusia itu jadi baik ya dalam keselamatan. Sebaliknya wasayyul khulqu, ya, akhlak yang buruk adalah annasu minhu, ya, manusia juga darinya. Fi bala'in, dalam musibah terus, bencana terus. Wa huwa min nafsihi, ya, dan akhlak yang buruk itu juga berasal dari dalam dirinya. Fi ina'in, ya, dalam kesulitan, dalam kesusah payahan tuh. Wal 'alimu gharibun idza kana muqiman baina qaumin la yastami'una ilaihi. Nah, yang berikutnya, orang alim juga dianggap aneh dia. Apabila dia mukim, tinggal baina qaumin, di antara masyarakat kaum la yastami'una ilaihi, yang kagak mau dengar nasihat-nasihatnya, ya. Ai la yalquna sama ila hadithi, kagak mau menerima, kagak mau dengar, ya, hadithihi, nasihat-nasihatnya. Nah, kata Nabi apa? Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Hendaknya kalian sering bergaul dengan ulama-ulama dan dengerin nasihat-nasihatnya. Tsumma qala an-nabiy alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi bersabda, "Innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang mereka, ya, nanti nyambungannya nazratul rahmah, tidak akan memandang mereka pada hari kiamat dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Siapa tuh? Tadi orang-orang yang kagak dengar nasihat ulama. Ya. Artinya haulail qaum, mereka adalah suatu kaum alladzina yang la yasghauna ila kalamil alim, yang kagak mau dengar nasihat orang alim. Ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, nazaratar rahmah, ya, pandangan rahmatnya Allah. Jadi pemahamannya ini karena terputus-putus dengan syarahnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala nanti di hari kiamat tidak akan memandang dengan pandangan yang penuh rahmat kepada satu kaum yang kagak mau dengar nasihat ulama. Kemarin saya ngedengar YouTube, luar biasa tuh, Ketua MUI Sumatera itu mantep banget ngomongnya, ya, bertepatan dengan pilpres ini. Kan kalau MUI semuanya mengajak kita ngikutin istimewa ulama. Istimewa ulama ya Pak Anies, ya. Jadi kalau kita dalam hal yang meragukan, bingung-bingung,
udah sering aja kepada ahlinya dah, biar aman selamat maksudnya. Kita ikut kepada gerbong para alim ulama. Kalau saya mah pengennya perubahan, ya. Bapak-bapak terserah. Ya. Kalau sama, alhamdulillah. Ya, Pak Anies, ini kami di majelis, kami bersaksi, insya Allah Anda yang terbaik daripada yang ada. Ya, amin ya robbal, amin aja dulu, gitu ya. Taib, kabul insya Allah. Berikutnya mana? Wa yahtamilu ay yarji'u dhamiru ilal madhkurin, katanya. Bisa juga ya, dhamir yang tadi hum itu ilaihim itu kembali kepada al-madhkurin yang telah disebutkan awalan sebelumnya, ya. Siapa? Wahum alladzina lam yusallu fi dzalikal masjid. Orang-orang yang kagak sholat di masjid tuh. Orang-orang yang kagak sembahyang di masjid, Allah kagak mandang mereka dengan pandangan yang penuh dengan rahmah. Kedua, walam yaqra'u fi dzalikal mushaf. Orang yang kagak baca Quran. Ya. Berikutnya, wal kharij an amrillah. Orang yang keluar daripada perintah Allah. Berikutnya wasayyul khulqi, ya, orang yang akhlaknya buruk. Minar rajuli wal mar'ati, baik dia laki-laki atau perempuan, baik laki-laki dan perempuan. Wa man lam yattabi' kalamal alimi, kalama jadi maf'ul bih wa huwal mudhaf, al alim mudhaf ilaih. Dan orang yang kagak mengikuti, ini nasihat para alim ulama. Sekarang sudah sepakat ijtima' ulama mengarah kepada satu paslon. Ya. Mudah-mudahan kita dilihat nanti sama Allah nazratul rahmah, ya. Wal maqalatu tsaniyah, maqalah yang kedua. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Sittatun minan nas." Ada 6 perkara, ya, di antara manusia. La'antuhu, ani la'ana la'anu ana la'antu. Perhatiin, la'antuhum, ini kata Nabi, aku laknat mereka. Wa la'anahumullahu ta'ala, dan Allah juga melaknat mereka. Ya. Doaun minhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa dari Nabi alaihi salam. Wa kullu nabiyyin mujabid da'awat, dan semua nabi yang doa-doanya Allah kabulkan, ya. Wa fi jami' as-saghir, dan dalam kitab Jami' as-saghir itu satu jilid, mujabun bihadzfil mudhaf. Kata mujab tadi, mujab itu, ya, dibuang mudhafnya, dibuang mudhaf ilainya. Jadi maksudnya, mana mudhaf ilaihi? Ad-da'awat. Dalam kitab Jami' as-saghir hanya wa kullu nabiyyin mujabin, enggak pakai ad-da'awat. Ya. Ini teliti beliau ini. Hanya perbedaan katanya apa di komentarin. Ai minallahi ta'ala, artinya dari Allah Ta'ala, wa minal khalqi, dan dari makhluk. Wa ruwiya, dan diriwayatkan biya'i tahtiyah, ya, dengan ya di bawahnya itu, ya, badal mim. Ini lagi bicara dalam sisi bahasa aja, pengganti huruf mim, wal jumlatu, dan jumlahnya minal mubtada wal khabar, ya, mubtada khabar, halun min fa'ilin, ya, hal daripada fa'ilnya la'anathum atau la'antuhum. Ya, jadi maksudnya apa nih? Ada 6 manusia yang aku laknat, kata Rasulullah, dan Allah juga melaknat. Dan doa nabi-nabi yang doanya dikabulkan juga melaknat mereka. Hati-hati nih. Siapa mereka? 1, az-zaidu fi kitabillahi ta'ala,
orang yang suka nambah-nambahin dalam Al-Qur'an. Ya, ditambah-tambahin tuh. Ay man yadkhulu fihi ma laysa minhu. Artinya orang yang memasukkan di dalam Al-Qur'an yang tadinya kagak ada dalam Al-Qur'an. Wa yu'awwiluhu, dan mentakwil-takwilkan Al-Qur'an bima la yasihu, dengan sesuatu yang kagak benar. Itu pertama. Yang kedua, wal mukadzibu biqadarillahi ta'ala. Orang yang mendustakan takdir Allah, ketentuan Allah. Itu kagak nerima dia. Wa huwa ta'alluqul iradati dzatiyyah bil asya. Nah, orang itu dia mengaitkan keinginan dirinya itu dengan faktor-faktor lain. Bapak-bapak, pas banget ini kemarin kita ngaji, dan sekarang sampai kepada al-akhtar, ya, hambatan-hambatan yang berbagai macam masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang membuat kita pengen ke Allah tuh ada aja gangguan-gangguannya. Nah, sebelumnya tentang ar-rizqu wa mutalabatun nafs, tentang rizki dan tuntutan diri kita pencari rizki. Ya, terkadang kita tergoda nih, ya, tawakal kita, kepasrahan kita kepada Allah, ya. Ini juga bil asya. Kata Allah, hambaku, aku ciptakan segala macam ini untukmu, dan aku ciptakan engkau untukku. Maka ibadahlah kepadaku, jangan main-main, benar-benar, ya. Aku jamin semua rizkimu, jangan capek-capek, demi kemuliaanku. Jika engkau ridha dengan apa yang telah aku tentukan bagian kepadamu, maka akan aku buat rehat hatimu dan badanmu. Gitu ya, dalam hadis qudsi. Fi awqatiha al-khassah, dalam waktu-waktunya yang khusus, ya. Fata'liqu kulli halin min al-ahwal al-ayyan, ya. Maka ta'liq, hubungan setiap kondisi dari kondisi-kondisi al-ayyan, yaitu tentang hal-hal yang bersifat asya duniawiyah, bi zamanin muayyanin, dengan waktu yang tertentu, wa sababin muayyanin, dan sebab-sebab yang tertentu, ya, ibarah anil qadar, ya, sebuah ungkapan tentang takdir. Artinya tadi kan, ya, orang yang berdusta kepada ketentuan Allah, jadi dia selalu apa-apa ininya kepada, ya, kondisi alam atau orang, ya, agak langsung pasrah kepada Allah. Contoh misalnya, ya, yang mudah, anaknya ini harus dibawa ke rumah sakit. Kata emaknya, kata istrinya, udah Pak, kita bawa aja. Ya, sebentar dulu ya, kita minta doa dulu misalnya. Dia niatnya manggil ulama pengen doain, atau meninggal duluan. Ya, nah ini dia kalau kagak menerima takdir Allah, nyalain siapa tuh? Ya, suaminya, orang lain, macam-macam. Begitu nih maksudnya. Dia apa? Bergantung kepada zaman muayyan, sebab-sebab gitu, ya. Kemudian wal mutasallitu bil jabaruti, ya, orang yang dilaknat Rasul Allah dan nabi-nabi yang doanya mustajab. Apa tuh? Para penguasa yang bil jabarut. Nah, ini penguasa yang apa istilah itu? Yang kejam, yang bengis, otoriter lah bahasa sekarangnya. Ya, Allah, ya, Rasul membenci atau mengutuk penguasa yang zalim lah, ya. Bi fathil ba'i, baca ba, jaba, ai bil kibr. Bil kibr wal qahr, sombong, kasar, gitu ya. Kemudian fayu'izzu bidzalik, terkadang juga katanya Allah apa? Memuliakan, ya, man adzallahu Allahu taala, orang yang Allah hinakan, wa hum ahlul batil, dan mereka adalah
kelompok orang-orang ahlu batil. Wa yudhillu a'azzahullah, dan terkadang juga Allah merendahkan orang-orang yang Allah muliakan. Wa hum ahlul haq, dan mereka adalah ahli kebenaran. Qauluhu fayu'izzu bil fa'i, ya, ini pembahasan bahasa sedikit. Perkataan tadi, ya, fayu'izzu, dia pakai fa itu, yu'izzu, terkadang Allah memuliakan, itu katanya banyak bil fa'i atfu, ya, merupakan fa'atof, tafsirun fi nuskhatil billam, ya. Dan dalam teks yang lain dia bukan pakai fa tapi pakai huruf lam, ya, liyu'izza, gitu ya. Kemudian wal mustahillu li haramillahi ta'ala, orang yang dilaknat Rasul Allah dan para nabi adalah mustahillu, mustahil, orang yang menghalalkan, azan ya, li haramillahi ta'ala, orang yang mengharamkan, ya, yang Allah haramkan. Ini namanya nih indah nih, mustahil, asal hal, istahalla, minta dihalalkan, ya. Jadi ini mustahil. Saya lagi mengarang buku sorab itu, nanti perubahan kalimat, ditambahin 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, itu punya mana berubah. Seperti ini asalnya halun, halla, hilun, tambahin 2 sin, alif, sinta, istahalla, mustahillu. Arti orang yang minta atau orang yang minta dihalalkan, jadi orang yang menghalalkan. Yang berikutnya yang mendapatkan laknat Allah adalah orang yang menghalalkan li haramillah, apa yang Allah haramkan. Bi fathil ha wa ra ay haruma Makkah wa huwa min fi'lin fil haram ma yahrumu fi'luhu. Berikutnya wal mustahillu min itrati, orang yang juga apa? Menghalalkan nih, dari keturunanku, kata Nabi, ai dzurriyyati wa qarabati ma haramallahu, apa yang Allah haramkan, ya. Udah azan sih ya. Berikutnya wa tariku li sunnati, orang yang suka meninggalkan sunnahku tuh. Nah, hati-hati ya jamaah, jangan suka remehkan qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, ya, sunnah-sunnah Nabi. Langsung aja bil i'radi anha, dia berpaling dari sunnah Nabi istighfafan, meremehkan, ngamain ya sunnah doang gitu. Innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memandang mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, nazarar rahmah, dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Hadis ini diriwayatkan, ya, oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dari Siti Aisyah wal Hakim an Ali karamallahu wajhah, wallahu alam bissawab. Semoga berkah bermanfaat. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selasa depan tanggal berapa? Saya ada umroh tanggal 26 kalau jadi insyaallah. Mudah-mudahan masih ketemu ya. 23 ya? Oh, masih ketemu ya. Taib, Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi barakatil Fatihah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari masalah Betawi insyaallah semuanya mengusung 1 ya.